Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Muhammad Reza Rasid dengan NIM 22500811129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar metodologi penelitian proposal yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine atau SVM untuk klasifikasi sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik selama pandemi COVID-19 di Twitter. Untuk latar belakang sendiri, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial untuk menekan laju penyebaran virus. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan ini menimbulkan beragam opini di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, yang banyak diutarakan melalui media sosial ini. Lalu ada rumusan masalah. Terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat kesenjangan antara beragamnya hasil penelitian mengenai metode klasifikasi sentimen yang paling efektif. Oleh karenanya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma naive Bayes dan support vector machine untuk menganalisis opini publik terhadap kebijakan pandemi di Twitter. Lalu, bagaimana perbandingan performa akurasi, presisi, recall, dan advance score antara model naive Bayes dan SVM dalam mengklasifikasi sentimen ke dalam kelas positif, negatif, maupun netral. Lalu, rumusan masalah yang terakhir, algoritma manakah yang menunjukkan kinerja lebih unggul untuk klasifikasi sentimen pada dataset opini kebijakan publik berbahasa Indonesia selama pandemi COVID-19. Lanjut, untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, untuk membangun dan menerapkan model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes dan support vector machine atau SVM ini untuk menganalisis sentimen opini publik di Twitter. Lalu membandingkan hasil kinerja kedua algoritma tersebut untuk menentukan model yang paling efektif dan akurat dalam klasifikasi sentimen. Lalu tujuan yang terakhir, memberikan rekomendasi algoritma yang lebih baik untuk studi analisis sentimen sejenis pada data teks berbahasa Indonesia. Lalu ada luaran dan manfaat penelitian. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah sistem model perbandingan yang mampu, yang pertama, mengklasifikasi sentimen dari dataset Twitter menggunakan naive Bayes dan SVM, lalu menyajikan hasil evaluasi perbandingan kinerja, yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan advance score. Kedua, algoritma secara kuantitatif. Lalu lalu manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada untuk yang pertama, pemerintah dan pembuat kebijakan. Manfaatnya untuk memberikan wawasan tentang sentimen publik yang dapat digunakan untuk dievaluasi dan perbaikan kebijakan di masa depan. Lalu ditujukan kepada akademi dan peneliti, yaitu manfaatnya memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dengan menjanjikan analisis perbandingan, performa algoritma naive Bayes dan SVM pada konteks data sentimen berbahasa Indonesia yang spesifik. Yang lalu yang ketiga ditujukan kepada industri dan praktisi data, yaitu menjadi referensi dalam memilih metode klasifikasi teks yang efisien dan akurat untuk berbagai aplikasi komersial. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Ini menjelaskan teori dasar dan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk yang pertama ada analisis sentimen, yaitu cabang dari text mining dan NLP atau Natural Language Processing yang bertujuan untuk menganalisis opini, sentimen, evaluasi, dan emosi dari data teks. Proses ini mengklasifikasikan polaritas opini ke dalam kategori positif, negatif, ataupun netral. Lalu ada metode klasifikasi naive Bayes, classifier, yaitu naive Bayes, yaitu metode klasifikasi berbasis probabilitas atau peluang, yang dimana probabilitas dihitung dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan.
Lalu ada SVM, yaitu algoritma supervised learning yang bekerja dengan cara menemukan hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelas atau lebih dengan mengoptimalkan margin di antara kelas-kelas tersebut. Lalu ada pembobotan kata TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah pendekatan statistik untuk mengukur relevansi sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap sekumpulan dokumen. Lalu tinjauan pustaka yang terakhir, penelitian terdahulu. Nah, sejumlah penelitian telah membandingkan kinerja algoritma untuk analisis sentimen di Twitter. Lalu ada metodologi penelitian. Untuk yang pertama, ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dari media sosial, Twitter atau X, melalui proses scrolling atau web scraping. Proses ini menggunakan kata kunci spesifik seperti PSBB maupun PPKM, vaksin COVID, dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tahun 2020 bulan April sampai 2023 bulan Oktober. Lalu ada pelabelan data. Sebagian data yang telah dikumpulkan akan dilabel secara manual ke dalam tiga kelas, positif, negatif, maupun netral. Lalu ada pre-processing. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks mentah agar siap diolah. Langkah-langkah yang dilakukannya, cleaning, scaffolding, normalization, tokenizing, stop word, removal, dan stemming. Lalu ada pembobotan kata dengan TF-IDF. Setelah data bersih, setiap kata akan diberi bobot menggunakan metode ini untuk merepresentasikan pentingnya kata tersebut dalam dokumen. Lalu ada pemodelan dan perbandingan kinerja. Data yang telah diproses dibagi menjadi data latih dan data uji. Model klasifikasi akan dibangun menggunakan algoritma naive Bayes dan SPM. Model yang dihasilkan oleh data latih kemudian akan diuji menggunakan data uji. Lalu metodologi yang terakhir ada evaluasi model. Kinerja kedua model akan dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengukur performa. Lalu yang terakhir ada jadwal penelitiannya. Untuk bulan pertama, di minggu pertama dan kedua ada studi literatur, lalu dilanjut ke minggu 3 dan 4 ada pengumpulan data, lalu dilanjut ke bulan kedua, di minggu pertama dan kedua ada pre-processing, dilanjut ke minggu ketiga dan 4 ada filter extraction, dilanjut ke bulan ketiga, di minggu pertama sampai minggu ketiga ada transformasi data dan klasifikasi, lanjut ke minggu keempat ada penyusunan laporan, dilanjut ke bulan keempat dari minggu pertama juga masih di penyusunan laporan, lalu lanjut di minggu kedua sampai keempat ada seminar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.